Ini kita bengkel sebelah kiri dulu ya. Nah, kemudian bukaan yang sebelah kanan, bukaan dari bawaan pabrik itu kita kembalikan sedikit, karena bukaan dari pabrik itu kelebaran. Kalau kelebaran juga bukaannya ini, maka makan kayu itu tidak nyaman juga. Jadi bukanya itu harus sedang. Jadi usahakan bukaannya ini, matanya ini kanan sama kiri itu harus sama ya, harus rata. Karena kalau tidak sama, makannya juga tidak nyaman di kayu. Ini kita kembalikan dulu yang bukaan bawaan pabrik, sedikit aja buka, kita kembalikan. Nah, sudah selesai teman-teman. Nah, gergaji yang sudah kita rombak, kita udah setting ulang, itu biasanya makannya di kayu itu masih belum stabil ya. Jadi berlahan sering-sering kita gerinda, sering kita bentuk matanya. Perkiraan habis 1 cm matanya ini ya, baru dia nyaman di kayu. Nah, seperti itu. Jadi dari mana kita melihat bukaannya? Dari depan nih teman-teman ya, dari depan sini itu kita senter dari depan sini ke belakang. Jadi itu kelihatan dari sini bukaan kita yang keluar. Kita lihat kanan dan kiri sama atau tidak bengkokannya. Nah, itu untuk bukaan ya teman-teman ya. Coba kita ukur teman-teman, tinggi gergaji berapa? 33 bersih ya. Tinggi dari soal gulung itu sekitar 33. Untuk lihatnya 33 cm. Kita ukur meja.
roll itu 120. Berarti ringan sekitar berapa ini, 77 cm. Jadi yang terakhir dari piringan hanya 20 cm. Terhitung dari as gulung-gulung. Kalau kepanjangan teman-teman meja itu tidak bagus. Ini sebetulnya masih bisa dipendekkan ke sana. Kira-kira ini tidak menyentuh dengan balok ini. Masih bisa dikurang ke sana supaya dia lebih pendek, lebih bagus. Nah, untuk jepitan teman-teman, ini gergaji selebar ini wajib kita pakai jepitan. Jepitan ini minimal 2 cm. Dari sini 2 cm. Kalau ini jepitan buat gergaji kecil ya, gergaji kecil segini aja. Jadi kalau misalnya saya cuma mau menggesek kayu itu, ini yang saya buka. Jadi yang saya pakai cuma yang depan ini. Jadi 2 cm. Jangan terlalu jauh, karena kalau terlalu jauh juga percuma saja kita bikin jepitan, karena ini bisa masih main dia. Misalkan 2 cm. Nah, seperti ini. Itu untuk jepitan. Usahakan jepitan harus sinkron ya. Kanan kiri harus seimbang, jangan nanti nekan sebelah otomatis ini juga dia kena tonjolan akhirnya bengkok ya, tidak lurus. Nah, seperti itu. Nah, untuk kecondongan kita juga harus lihat, kita harus perhatikan, maksudnya kecondongan dada ini ya, mata ini meja, mata lepas meja, terus mata yang satu harus tunduk, mata yang kedua itu harus tunduk. Patokannya dari meja ya teman-teman. Jadi kita bandingkan dengan meja, ratanya meja dengan mata ini dia tunduk. Dan yang mata ketiga itu rata ya, sejajar dengan meja. Jadi itu ukurannya. Jadi kalau dia tunduk ke sini dia tunduk. Lepas dari kayu, mata satu dia tunduk. Jadi untuk di atas mata keempat, ya kita hitung dari sini 1, 2, 3, 4. Nah, jadi penjelasannya ini harus kelihatan tunduk. Kita bandingkan dengan meja. Papan meja, terus yang kedua tunduk, terus yang ketiga itu tunduk, tapi jangan terlalu tunduk. Kalau bawaan pabrik ini mata ketiga dia udah tegak gini katanya. Nah, ini kita rombak sedikit, kalau kita mengerindah ini kita ambil sedikit di sini, kita kasih condong sedikit di sini. Nanti sikunya di meja gerinda ya, supaya ini rata. Usahakan ini, kalau pengalaman saya, dada ini kan dada saya bilang ini dada, jangan sampai dia cekung begini, ataupun dia cekung begini. Nah, begini. Itu tidak nyaman dipakai itu. Ataupun jangan sampai ada agak berdada begini ya. Itu nanti tidak mau makan di kayu, malah mentul di kayu. Jadi usahakan ini dada ini harus lurus ini. Dada. Kalau punggung ini yang penting tidak terlalu tunduk begini ya, tidak terlalu tunduk begini. Terus kalau bisa ini usahakan lurus juga, lurus. Ini lurus. Nah, seperti itu. Untuk dalaman mata ya kalau saya sih 1,5 cm ya. Jadi cukup, yang penting di sini agak lebar. Di sini. Jangan juga terlalu panjang, itu kita menggindanya susah. Jadi yang standar saja. Ini kalau dari bawaan pabrik ini kayaknya nambah sedikit lah. Nah, gini. Nah, nanti apa namanya? Dan dia akan berubah sendiri gergaji ini teman-temannya. Dia akan sedikit demi sedikit kita bentuk, nanti tumpul lagi, gerinda lagi, kita bentuk sedikit, akhirnya dia berbentuk seperti yang sudah jadi ya, seperti ini gergaji saya yang sudah jadi nih. Nah, seperti ini. Nanti dia bentuknya seperti ini. Jadi tidak perlu kita mengerinda harus langsung seperti ini, karena kelamaan banyak juga gergajinya terbuang ya, ini dimakan apa namanya, banyak dimakan gerinda. Nah, seperti ini lihat. Nah, seperti ini biarpun pendek, yang penting di sini ada selah ya, selah untuk penyimpanan serbuk sebelum jatuh ke bawah. Nah, begitu. Nah, ini sudah kita buka matanya kanan kiri, kemudian kita lepas, lalu kita gulingkan, kita rapikan bekas potongan kita tadi ya. Sekalian kita rubah sedikit matanya, agak condong sedikit, karena kalau bawaan pabrik itu masih terlalu tegak. Nah, kalau buat jepitan, bagaimana kita mengancing jepitan supaya tidak goyang? Dari papan ini teman-teman ya, papan ini. Kalau saya punya ini papan kanan kiri ini tidak berpaku nih, jadi saya mainkan dari sini.
dari sini dan dari sini. Saya kedua-duanya tidak berpaku. Ini sebelah sini saya tidak berpaku juga. Tapi kalau untuk yang lain bisa dipaku, tidak ada masalah. Ini paku, di khusus dua ini aja ya, yang dipaku. Karena ini nanti untuk setelan. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi juga usahakan ini papan, khususnya yang kanan kiri ini harus tebal, minimal 5 cm untuk mencegah getar ketika makan kayu ya. Karena ini kalau tipis dia akan bermain dia kayak model per gitu kan. Jadi bisa loncat kayu itu karena kayu yang keras. Di samping itu ini berbeda dengan gergaji titik baja. Kalau titik baja itu dia memakai solar ya, pelicin atau pelumasnya. Kalau saya gergaji yang titik baja ini cuma menggunakan air. Ini saya ada pasang selang sini. Ini selang air kanan kiri. Jadi ini drum airnya khusus teman-teman ya. Jadi saya ada 3 drum. Jadi yang 2 drum itu udah diatur mesin, yang 1 drumnya itu khusus untuk air pendingin gergaji atau pelumas gergaji. Jadi begitu gergaji aktif, keran air kita buka. Nah, begitu. Kemudian kita lepas gergajinya, kita lakukan penggerindaan. Jadi begitu proses teman-teman. Gunakan gerinda, mata gerinda ini teman-teman ya, kita pasang. Ini sama aja nih. Ini masih besar nih. Ini saya punya 1 serap. Kenapa saya memakai gerinda ini? Karena saya sukanya ini cepat gitu teman-teman ya, gerinda pakainya cepat tajam. Kita membentuk mata piringan pun juga cepat ya. Kemudian kita pasang sambal gerinda. Jangan, Meng.